Halo teman-teman, kita ketemu di video yang kedua, masih dalam bab dinamika. Kita akan lanjutkan materi kita. Sekarang di video yang kedua ini kita akan membahas tiga pokok ya. Yang pertama, dinamika yang akan dibahas pada video ini adalah poin ke 2.4 ya. Poin ke 2.4 ini adalah dinamika pada pembahasan gerak benda terhubung katrol. Gerak benda yang terhubung katrol. Kemudian selain itu kita juga akan membahas poin 2.5 untuk benda yang gerak benda yang bertumpuk. Gerak benda bertumpuk. Kemudian di poin yang terakhir nanti kita akan membahas dinamika rotasi ya. Oke, kita mulai pada poin yang pertama, yaitu gerak benda yang terhubung oleh katrol. Nah, pada gerak benda terhubung dengan katrol dalam fisika dasar 1 dan soal-soal yang akan kita temukan nanti, jika menemukan soal benda yang dihubungkan katrol, itu biasanya selalu diasumsikan bahwasanya tali dalam soal tersebut ideal. Bagaimana tali yang ideal gitu ya? Biasanya diasumsikan untuk benda yang terhubung katrol, asumsi talinya ideal biasanya. Nah, misalkan ya di sini ada contoh-contoh yang gerak benda terhubung katrol. Misalkan ada bidang, kemudian di sini ada benda M1, kemudian dihubungkan dengan tali. Kemudian di sini ada katrol, dihubungkan dengan benda M2 di sini. Contoh ya, gerak benda yang terhubung katrol. Contoh 1, kemudian lagi contoh 2. Misalkan yang sudah familiar dengan kita, misalkan ada benda ini katrol. Di sini ada benda M1 dihubungkan pada katrol. Misalkan katrolnya agak besar. Katrol ini adalah benda M1. Kemudian ini adalah benda M2. Contoh-contoh nanti penerapan yang akan digunakan dalam gerak benda terhubung katrol. Nah, asumsi yang pertama yang tadi adalah talinya ideal. Apa sih tali ideal itu? Yang pertama, bahwasanya tali tersebut hanya sebagai penerus gaya secara sempurna. Di sini yang pertama, tali hanya sebagai penerus gaya. Kemudian yang kedua, biasanya tali tersebut tidak elastis ya, tidak meregang. Kemudian asumsi yang ketiga, tali tersebut tidak bermassa, jadi massanya diabaikan, tidak bermassa. Itu asumsi yang harus kita lakukan dalam hal ini. Jadi yang pertama hanya sebagai penghubung gaya. Nah, jika kita lihat pada poin yang pertama, misalkan pada benda M2, kita tahu benda M2 tersebut adalah bekerja gaya berat yang arahnya ke pusat bumi. Nah, yang besarnya adalah AW2. Nah, karena dihubungkan oleh tali di sini, sehingga benda W2 ini akan membuat gaya tegangan tali ini terhubung dengan M1. Nah, sehingga W2 gaya yang dialami oleh M2 juga dialami oleh M1 gitu teman-teman, hanya sebagai penerus gaya. Kemudian yang kedua, dianggap talinya tidak elastis, tidak serta-merta ketika ada ini dilepas kemudian ke sini dia elastis gitu, meregang, tidak, tapi talinya tidak elastis seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak bermassa. Massanya di sini ada M1, M2. Nah, di sini tidak dianggap massanya, tidak bermassa. Kalau nanti dia bermassa, maka ada gaya-gaya juga pada latih lainnya juga akan sedikit sulit. Nah, biasanya yang tali bermassa di situ akan dibahas nanti di
mata kuliah lain atau di soal-soal olimpiade seperti itu. Namun di fisika dasar 1 biasanya soal-soalnya hanya talinya diasumsikan sebagai tali yang ideal, yaitu penerus gaya, tidak elastis dan tidak bermassa. Kemudian selain hal tersebut, di sini juga ada asumsi yang kedua, yaitu asumsi pada katrol biasanya. Asumsi pada katrol. Asumsi pada katrol. Nah, katrol di sini dianggap asumsi yang pertama katrolnya ideal, yaitu hanya sebagai alat pembelok gaya. Hanya yang pertama hanya sebagai pembelok gaya, hanya sebagai pembelok gaya. Kemudian yang kedua, katrol tersebut berfungsi hanya sebagai yang tadi hanya sebagai pemutar gaya. Kemudian yang kedua, mohon maaf, itu tidak bermassa ya teman-teman, sama dengan tali, katrolnya dianggap tidak bermassa. Kemudian yang ketiga itu tidak berputar namun licin sempurna ya. Yang kedua, baloknya tidak berputar, bukan balok ya, maksudnya katrolnya tidak berputar, hanya licin sempurna. Jadi hanya sebagai penerus gaya sempurna, karena kalau berputar nanti kita harus menghitung besaran yang lain. Nah, itulah yang harus dipahami di asumsi gerak benda terhubung katrol. Oke, kita coba bahas satu atau dua jenis-jenis soal yang biasanya berkaitan dengan katrol seperti itu. Penerapan pada gerak benda terhubung katrol, kita ambil salah satu contoh. Misalkan katrol yang dua benda, misalkan saya punya benda M1 yang agak kecil ya, kemudian M2 yang sedikit besar di sini. Nah, dua benda ini dihubungkan oleh katrol. Ya, misalkan katrolnya ini adalah katrol ya. Bendanya dihubungkan dengan tali dan katrol. Ya, ini M1, ini M2. Nah, hal yang kita lakukan adalah kita harus tahu besar mana M1 dan M2. Misalkan diketahui pada soal M2 lebih besar dari M1. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini, biasanya yang ditanyakan dalam soal adalah percepatan dan tegangan tali. Percepatannya adalah percepatan sistem dan tegangan talinya adalah tegangan tali sistem. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus menjabarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Kita lihat dulu di M2, gaya-gayanya adalah di sini adalah W2, gaya berat ya, yang menuju ke pusat bumi. Kemudian ini W1, ini tegangan talinya ke atas, ini sama tegangan talinya ke atas juga. Nah, dari hal ini karena M2 lebih besar dari M1, berarti dia akan dipercepat ke M2, maka percepatannya adalah ke sini ya, percepatannya. Nah, kemudian kita untuk sistem yang kayak gini, kita tinjau satu-satu teman-teman. Kita tinjau dulu benda yang pertama untuk mencari persamaannya, baru kita nanti tinjau benda yang kedua. Misalkan saya tinjau benda 1 seperti apa. Misalkan benda satunya sigma F, kita gunakan hukum Newton sama dengan M kali A ya, dimana tegangan tali dan percepatannya berlawanan ya, tegangan talinya ke atas, percepatannya ke bawah, sehingga tegangan talinya saya tetapkan menjadi T, kemudian min W1, kemudian M1A, sehingga T-nya sama dengan M1G plus M1A, seperti itu. Kemudian pada benda 2, ini akan jadi persamaan 1 ya teman-teman. Kemudian pada benda 2 kita hitung juga sigma F sama dengan M kali A ya, M2A ya. Sigma F nya adalah W2 min T ya, sama dengan M2A ya. Kita lihat di sini T dan A nya berlawanan arah ya teman-teman. Di sini T dan A nya berlawanan arah, sehingga T nya negatif, A nya positif. Di sini T nya negatif, A nya positif. Lantas yang ini bagaimana? Sama. Di sini T dan A nya kan benda bergerak ke sini. A nya kan gini ya. Nah, seret. Berarti ini adalah searah gitu teman-teman. Oke.
Itu yang konsep yang harus dipahami. Sehingga akan saya dapatkan persamaan yang kedua adalah M2G min T sama dengan M2A. Nah, setelah itu kita dapat substitusi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, sebenarnya persamaan yang kita butuhkan hanyalah itu teman-teman, kita pandang benda 1 kemudian pandang benda 2. Setelah itu kita selesaikan saja gitu apa yang ditanyakan. Nah, misalkan di sini yang ditanyakan adalah percepatan ya. Maka kita dapat gunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 kan kita dapat T. Nah, kita tinggal substitusi aja ke dalam T yang sini. Berarti untuk mencari percepatan, misalkan untuk mencari percepatan, berarti M2G min T-nya kita masukkan M1G plus M1A, berarti akan sama dengan M2A, sehingga akan kita dapatkan percepatannya sama dengan M2 min M1G per M1 plus M2. Nah, itulah untuk gerak benda yang terhubung dengan katrol. Kita masuk pada pembahasan gerak benda bertumpuk. Dalam bab dinamika ini saya namakan poin ke-2.5 gerak benda bertumpuk. Yang dimaksud dalam bab ini gerak benda bertumpuk adalah misalkan ada dua benda yang bertumpuk. Yang pertama kita lakukan, misalkan saya kasih contoh, ada dua benda, misalkan di sini adalah bidang datar. Dia ada dua benda, benda yang pertama, kemudian ada benda yang kedua. Yang kedua biasanya di atas benda tersebut. Nah, inilah yang dinamakan gerak benda bertumpuk seperti itu. Misalkan saya punya benda dua. Nah, sekarang ini masanya M1, kemudian ini masanya M2. Nah, sebenarnya cukup gampang jika benda bertumpuk seperti ini. Kita tinggal meninjau sistem satu-satu. Kita tinjau sistem M1, kita tinjau sistem M2. Oke, untuk hal tersebut kita jabarkan saja gaya-gaya yang bekerja jika benda bertumpuk seperti ini. Konsep menjabarkan gaya memang sangat diperlukan dalam dinamika ini, agar nantinya dapat menjawab soal-soal yang lebih kompleks seperti itu. Oke, saya hapus yang M2 M1 nya, saya jabarkan gaya-gaya yang berada pada dua benda ini. Saya gunakan pen hijau yang warna hijau. Oke, pada benda yang ini, yang pertama tentunya akan bekerja gaya, misalkan ini adalah saya anggap yang atas benda pertama akan bekerja gaya berat 1 ya, saya tuliskan gaya berat 1. Kemudian juga akan bekerja gaya normal yang arahnya ke atas ya, tegak lurus dengan bidang. Saya namakan normal 1. Selain itu pada benda 2 juga akan bekerja gaya W2 dan gaya normal yang arahnya ke atas. Nah, N2 normal 2. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada benda hanyalah ini gitu. Misalkan tidak ada gaya yang dilakukan pada benda, maksudnya gaya eksternal yang dilakukan pada benda. Misalkan saya kasih contoh soal, misalkan dua benda yang seperti ini, kemudian dikasih gaya sebesar F ya ke kanan. Misalkan saya bisa kasih gaya ini sebesar F ke kanan. Nah, biasanya yang ditanyakan pada soal adalah berapa F maksimum agar benda M1 tidak selip. Dalam artian saat ditarik dua benda ini bergerak bersama-sama menjadi satu sistem, tidak yang ini jadi bergeser seperti itu. Nah, biasanya kalau soalnya seperti itu tentunya akan ada gaya gesek seperti itu. Oke, misalkan soalnya seperti itu, saya tuliskan soalnya agar lebih jelas. Saya tuliskan benda 1 ya, bermasa M1, benda 1 masa M1. Kemudian terletak di atas benda 2 ya, terletak di atas benda 2.
2 yang bermassa M2. Nah, di mana koefisien gesek statik antara benda dan 1 dan 2 ya, koefisiennya ada 2, tentunya antara benda 1 dan benda 2, dan benda 2 dengan lantai seperti itu. Koefisien gesek antara benda 1 dan benda 2 nya dinamakan koefisien gesek ya, gesek benda 1 dan 2, benda 1 dan 2 sama dengan saya namakan mu1. Kemudian koefisien gesek benda 2 dengan lantai, koefisien gesek benda 2 dengan lantai pada soal dinamakan mu2. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar gaya F ya. Gaya F agar benda tidak slip ya. F maksimum agar benda tidak slip. Berapa gayanya? Oke. Seperti ini ya soalnya, tetap sama. Di sini ditambah koefisien gesek karena benda bergerak ke kanan, maka koefisien gaya geseknya akan bergerak ke kiri ya. Ini saya namakan saja Fs2. Sementara ini adalah Fs1. Nah, kita tinjau bendanya satu persatu jika benda bertepuk seperti ini. Oke, saya jawab. Misalkan di sini saya benda 1 ya. Pada benda 1 kita tahu benda satunya tidak bergerak ya dalam arah y-nya, sigma FY-nya sama dengan 0. Sigma FY-nya kita dapat ketahui ini untuk benda 1 itu adalah W1 dan N1. N1 hanya ke atas, saya pilih positif. N1 min W1 sama dengan 0. Itu untuk benda 1, sehingga kita dapat persamaan N1 tuh akan sama dengan W1. Nah, di mana dalam hal ini kita juga harus memperhitungkan untuk benda 2 nantinya. Saya jabarkan dulu yang N1 sama dengan W1 itu juga akan sama dengan M1 dikalikan G ya untuk beratnya. Nah, percepatan maksimum benda 1 itu tepat akan slip, berarti F statis yang satunya itu maksimal. F statis maksimalnya harus kita tahu berapa gitu. Karena nanti kalau misalkan benda ini gaya yang bekerja pada benda ini lebih dari F statis maksimalnya, benda akan slip atau bergerak bergeser. Tapi kalau di bawah gaya gesek statisnya, itu benda akan terus ikut berjalan gitu. Itu konsep yang harus dipahami. Oke, berarti untuk benda 1 sigma Fx-nya itu sama dengan M dikalikan A, di mana A di sini saya anggap A maksimal ya, agar benda 1 tidak bergeser. Nah, Fx maksimal di mana Fx-nya itu harus sama dengan F gaya gesek statik maksimal. Nah, M1 AX maksimal. Ya, kemudian kita tahu gaya gesek statis benda 1 berarti koefisien gesek statis benda 1 dikalikan gaya normalnya, di mana gaya normalnya adalah M1G. Kemudian ini saya tuliskan lagi M1 A maksimum gitu aja. Nah, maksimum di sini ada 2 M1 yang dapat saya bagi ya, sehingga kita mendapatkan persamaan A maksimumnya di sini. A maksimum benda 1 agar tidak slip itu sama dengan mu1 G. Kemudian setelah kita tinjau benda 1, kita juga akan meninjau benda 2. Kita tinjau benda 2 sekarang. Benda 2. Nah, kita hitung juga sigma FY-nya.
berapa sigma FY-nya? Sigma FY-nya sama ya, benda 2 tidak bergerak ke atas, berarti sigma FY-nya sama dengan 0, di mana pada benda 2 ini berlaku yang ke atas adalah N2 ya, N2 min W2 yang ke bawah, W2, dan min juga W1 ya, karena benda 1 di atasnya benda 2, berarti min W1 itu sama dengan 0 ya. Sehingga saya dapatkan gaya normalnya N2 nya itu sama dengan W2 plus W1 ya, W2 plus W1, atau saya tuliskan M1 plus M2 atau M2 plus M1 G ya, berat. Oke, itu sigma FY nya. Kemudian sekarang kita baru hitung sigma Fx untuk benda 1. Sigma Fx itu sama dengan ini baru kita mengacu pada soal F maksimumnya. Berarti di sini adalah M dikalikan A-nya A maksimum agar benda tersebut tidak slip seperti itu. Sehingga di sini saya tuliskan F-nya yang bekerja pada 1 adalah F yang ini ya. Berarti F yang ke kanan saya anggap plus, yang ke kiri saya anggap min, kemudian dikurangi oleh gaya gesek 1 dan gaya gesek 2 ya. F-nya ke sini, ingat ya, gaya geseknya bukan cuman gaya gesek ini, tapi gaya gesek 1, gaya gesek 2 yang bekerja pada benda 2. Sehingga F min gaya gesek 1 min gaya gesek 2. Nah, itu sama dengan M2 ya, karena pada benda 2 A maksimum. Nah, dari persamaan ini baru kita jabarkan sehingga nanti kita dapatkan F-nya. Baik, kita jabarkan pada slide berikutnya. Saya tuliskan kembali persamaan yang telah didapat tadi, yaitu F min gaya gesek 1 min gaya gesek 2 sama dengan M2 A maksimum. Nah, sehingga di sini saya tuliskan F-nya itu sama dengan F1 ya, tadi mu1 M1G. Kemudian F2-nya yaitu mu2 dikalikan dengan N2. N2-nya kita temukan tadi adalah M1 plus M2G. Nah, kemudian itu sama dengan M2. Amaxnya juga dapat dari persamaan sebelumnya, yaitu mu1G ya. Ini dapat dari persamaan sebelumnya mu1G, kemudian yang ini kita dapatkan dari N2. Oke, kita lanjutkan sehingga saya pindahkan ruas, F-nya akan menjadi mu1 M1G plus mu2 M1 plus M2 M1 plus M2 G per ya, F-nya sama dengan, iya benar, M1, kemudian ya sebentar, F-nya ini dipindah, seret F-nya ya dipindah plus berarti di sini ada juga plus M2 mu1G. Nah, sehingga F maksimum untuk mendapatkan agar benda tidak slip itu sama dengan mu1 M1G, mu2 M1 plus M2G, mu2 M2 mu1G, atau saya percantik menjadi mu1 plus mu2 M1 plus M2G. Nah, itu untuk gerak benda bertumpuk. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu dinamika gerak rotasi. Nah, ini saya juduli dengan 2.6 ya, dinamika rotasi. Jika tadi kita membahas tentang dinamika translasi, sekarang kita akan sedikit membahas tentang dinamika rotasi. Karena benda berotasi tersebut tidak serta-merta berotasi, tentunya ada penyebab gaya yang menyebabkan benda tersebut berotasi. Nah, pada SMA kita sering mendengar gaya tersebut, mungkin adalah gaya sentripetal. Nah, apa sih itu gaya sentripetal ya? Saya tuliskan di sini. Biasanya yang menyebabkan benda tersebut berotasi itu adalah gaya sentripetal. Nah, saya tuliskan gaya sentripetal.
gaya sentripetal. Nah, di mana gaya sentripetal tersebut merupakan gaya-gaya yang menyebabkan percepatan sentripetal. Gaya yang menyebabkan sentripetal itu secara mudahnya, definisi secara mudahnya, yang menyebabkan benda mengalami gaya sentripetal, mengalami percepatan ya, percepatan sentripetal, mengalami percepatan sentripetal, mengalami percepatan sentripetal, sentripetal. Nah, tetap dengan menggunakan hukum Newton yang kedua ya, kita tahu sigma F itu sama dengan M kalikan dengan A. Nah, jika F di sini adalah gaya sentripetal, berarti A-nya saya ubah A sentripetal, sigma F N A sentripetal, di mana telah kita tahu untuk gaya sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R, sehingga saya substitusi dengan ini sebenarnya berarti sigma F atau gaya sentripetalnya sama dengan M V kuadrat per R. Nah, rumus ini dapat kita terapkan di soal-soal nanti. Itulah gaya sentripetal. Oke.